Bentar, Bu. Ya, nggak apa-apa. Baik, Bu. Oke. Waktu itu usulan awalnya Billy apa? Birisa nih aku tahu deh, Billy Rifki Sakti ya. Iya, Bu. Iya. Tapi sebelum kamu bikin Birisa Interior, awal mulanya itu Billy pengen usahanya itu apa? Usulan usahanya. Awalnya saya Atau kalian langsung konsorsium bertiga menentukan jenis usaha? iya, Kalau Bu, kalau langsung. kemarin sih untuk diskusinya tuh dari dari Sakti kalau nggak salah, Heeh. Sakti bisa nyocok. Ya Bu, saya Gimana Sakti? awalnya yang ngajuin ide tuh awalnya saya dulu. Idenya Ya. itu tentang Kamu on cam dong, furnitur, Bu. Sakti kamu on cam dong. Bu, kamera saya error, Bu. Kadang suka mati, Bu. Kamera satu Biasaan. sudah Oke, oke. Jadi kamu pertama gimana mengajukan ide, terus Iya, jadi saya punya ide untuk membuat usaha furnitur, Bu. furniture, terus Nah, itu udah kemudian diomongin sama kelompok. Nah, terus Rifki punya ide juga, dia tentang furnitur juga, tapi dibuat lebih mudah lagi dengan cara sebagai Kalau perantara online, Bu. kalau kemarin sih saya lebih ke ini sih Bu, untuk sistematika gimana rencana ke depannya. Jadi kan apa nah namanya, gini, Birisa Interior ini Anda desain interior atau membuat produk interior? untuk keduanya Bu. Oh, keduanya. Iya, Berarti jadi bisa juga enggak gini, misalnya gini, saya lagi bangun apartemen ya. Sudah beli apartemen, sekarang sedang saya desain supaya seperti hotel gitu ya. Karena saya kalau ada keluarga, hotel itu kan mahal ya. Mungkin kalau Anda lihat di Instagram saya sudah beberapa saya upload itu yang di center akhir yang kalau Anda lihat aja Nung Martina ada beberapa slide itu saya menggunakan juga jasa dengan konsultan. Anda berfungsi sebagai konsultan, saya membeli produknya saya sendiri dari IKEA, dari Informa itu saya, tapi yang menata tata letak dari interior saya ya sebentar gimana? Oke, mohon maaf. Nah ini mereka punya jasa yang namanya Rats Interior itu dia produk itu saya beli dia membuat tata letaknya. Jadi dia memang konsultan juga dalam mengatur interior, ngerti nggak? Dan tata warna termasuk wallpaper yang cocok itu apa. Tapi dia tidak membelikan produknya, ngerti nggak? Tidak menyediakan produknya. Nah, kamu seperti itu atau kamu juga menyiapkan misalnya satu ruangan kosong, termasuk memproduksi lemarinya, memasang wallpapernya, terus kemudian interiornya, seperti itu. Yang mana? Kalau kita mendesain dan menyiapkan barang-barangnya juga, Bu. Oh, gitu gitu. Ya, 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 ya. Nanti Oke. ada, Bu, ada penjualannya juga. Oke, oke, oke. Terus kemudian coba tayangkan presentasinya. Bentar, Bu. Rifki lagi dipanggil sama orang tuanya, Bu. Ya kan ada Billy. Tapi yang megang slide-nya ini, Bu, Rifki. Yang nampilnya Rifki. Astaga, ada aja deh. Nah, terus kemudian ini.
ini rencana pemasarannya bagaimana? Terus kemudian lokasi penjualannya itu pakai virtual atau menggunakan apa itu workshop yang sifatnya fisik gitu ya? Mereka datang ke sana atau hanya apa itu virtual office gitu? Apa ini rencananya? Kalau rencana pemasarannya kita Bukan, dari karena kamu produksi kan? Berarti kamu punya punya tempat produksi dong? iya Bu, kita punya Bu di Jalan Heeh. Simatupang rencananya Bu. Oh, ini sudah Kita jalan ya? enggak belum Bu, ini rencana doang. Oh iya iya. Kamu harus mimpi, kenapa enggak? Ya Allah. Saya udah buktikan mimpi saya juga berhasil ngurus, tapi bukan begini. Jadi ini bisa saja. Bahkan kamu bisa bekerja sama seperti ini. Kamu punya ide kreatifnya, tetapi workshopnya orang lain. Ngerti nggak? Iya Bu. Jadi jangan selalu berpikir punya lahan sendiri, punya apa sendiri, nggak usah. Ya, office-nya cukup ruangan kecil, ada display gitu ya. Orang sering kan ada display kitchen set, ada display satu ruangan apa itu tamu ya, terus ada sofa kan begitu. Coba aja lihat di Jalan Bintaro yuk. Menuju ke Bintaro itu kan banyak sekali yang seperti itu. Padahal dia workshopnya mungkin yang mengerjakan juga pihak yang lain. Misalnya yang mengerjakan kitchen setnya dia punya kerjasama, ya gambar dan lain-lain dia kerjakan gitu ya. Dan dia menang di kreasinya, terus kemudian harga itu karena kreativitas yang dia buat gitu. Jadi bisa saja. Terus kemudian rencana pemasarannya pakai apa tadi? Rencana Marketingnya online. pemasarannya iya dari online Bu. Kita dari sosial media ada dari YouTube, Instagram, Ya, ikut pameran. Facebook. Kan banyak tuh pameran-pameran konstruksi begitu tuh. Untuk Coba awalnya Bill, belum Bu. coba Rifki. Saya tuh dulu batik punya banyak user ya di luar lingkungan kecil saya itu waktu ikut pameran. Pertama kali ya ikut itu adalah Gelar Batik Nasional GBN di Jakarta Inter Convention Center. Itu bersama teman-teman kita ada 4 orang sewa satu tenan dan kami memang tidak mencari keuntungan, kita ingin mempromot saja bahwa kita punya produk gitu ya. Terus ikut yang kedua di Inakraf pada waktu itu kita belum menjadi salah satu anggota Wanita Pengusaha Indonesia dan kemudian ya itulah berlangsung begitu. Memang tidak selalu menghasilkan keuntungan, tapi value-nya adalah kita mendapatkan relationship dalam lingkungan lebih besar gitu ya. Nah, ini bisa kamu lakukan ya, kecuali antar teman, antar saudara, promosi melalui website, melalui apa itu media sosial gitu ya. Karena apa? Ya, sekarang itu memang tren apa orang itu suka melakukan perubahan-perubahan di interior rumah karena ya orang lebih pengen betah berada di rumah sendiri karena tadi itu akses kebutuhan dasar kita itu bisa dengan melalui cara online sehingga orang tuh lebih betah berada di lingkungan rumah sendiri gitu. Coba kamu paparkan secara singkat gimana? Kenapa kok ambilnya kok interior gitu? Apa yang terpikir oleh kalian? Pertama, keuntungannya besar, ini bisa sustain, usernya banyak atau apa? Kalau dari kita sih kemarin masuk ya suara saya. Kedengaran? Kalau kemarin sih kita diskusi tuh kebetulan kenapa kita ngambil ide untuk furnitur. Kalau kemarin kan dari diskusi itu dari Sakti pribadi itu dari segi furnitur ya Bu ya. Nah, kalau saya pribadi itu kemarin tuh justru bukan furnitur tapi ada salah satu apa namanya sistematika buat bisnis ini yang bisa kemungkinan bisa diterapkan di sini itu. Apa itu? Nah, jadi sistematika kita ini tuh untuk ini Bu. Jadi kalau misal rata-rata tuh untuk interior biasanya kita tuh perlu apa namanya workshop sendiri untuk pengerjaannya. Nah, sedangkan di kita ini jadi untuk bikin interior dan segala macamnya itu kita memberdayakan masyarakat sekitar Bu. Tadi sudah saya sampaikan, makanya kita tuh tidak harus punya workshop sendiri gitu. Ya. Justru kita itu membuka satu pelayanan, bisa mengadakan semua itu, tapi pada waktu kita mengadakan barang-barangnya tadi, membuat lemarinya, membuat apa ya, kita punya mitra. Nah, iya, gitu, ngerti nggak? Tetapi yang mengemas look-nya ini supaya menarik, kita sebagai konsultan juga di situ mengarahkan gitu. Misalnya dia kasih, aku punya nih apa itu apartemen, denahnya seperti ini, luasannya seperti ini, bisa nggak saya diaturkan ruang tamunya? Dan apa kita menawarkan banyak hal, beberapa alternatif gitu, gambar dan lain-lain sampai kita mengerjakan. Nah, pada saat mengerjakannya itu kita tidak selalu harus punya workshop sendiri, ngerti nggak?
Tapi kita punya mitra gitu. Itu yang membuat usaha ini bisa jalan. One day kamu bisa punya workshop sendiri perlahan-lahan dengan investasi yang kita punya, dengan modal yang sudah makin banyak gitu ya. Kita bisa buat sendiri. Pertanyaan saya, pasarmu itu siapa? Untuk pasar kita kemarin tuh kita udah nentuin untuk pasar itu, kalau untuk ini kan kita berjangka ya Bu ya. Untuk Ya. awal-awal kita ya apa namanya, dalam target pasar itu untuk sekitar dulu, dan apa namanya, kita nyari ya berdasarkan nawarin dulu kayak di Nah, sosial media makanya gitu. kalau usaha seperti ini tuh kita poinnya itu adalah di promosi. Ya. Makanya kita mesti harus bisa melakukan suatu gebrakan yang fluktuasinya itu tinggi. Contoh yang saya lakukan dulu itu, kenapa saya memberanikan diri ikut gelar batik nasional padahal usaha saya masih kecil? Karena saya harus mendapatkan relasi dengan meyakinkan bahwa produk saya itu sama dengan produk yang lain walaupun jumlahnya tidak banyak. Zaman dulu kan orang naik batik lasem ya, 3 negeri ya kayak gitu-gitu ya. Batik apa itu namanya Tulung Agung. Itu sedang digemar-gemarinya, kenapa? Karena unik sekali. Nah, itu kita angkat. Nah, kemudian kita membuat beberapa bahan, dari bahan itu yang digunakan untuk pakaian gitu ya, yang looknya modern dan juga ada yang tradisional atau konvensional, beberapa saja begitu ya, sehingga orang melihat. Yang penting nama Numarta Batik itu dikenal oleh mereka. Kita nggak cari keuntungan, tapi cari audiens, cari relationship, cari kemitra yang bisa mengenal kita. Paling nggak kartu nama kita tuh kita sebar, ya. Terus kita tunjukkan bahwa kita punya Instagram, kita punya media sosial dan lain-lain itu loh, ya. Kalau ada pengunjung 3.000, masa sih 30 orang aja kita nggak dapat? 1% aja lah, gitu ya. Masa sih kalau ada pengunjung sampai 1 juta di Jakarta Inter Convention Center nggak ada yang tertarik gitu ya. Memang begitu. Kemudian saya ikut Inakraf. Belum jadi wanita, saya belum terikat di dalam satu organisasi wanita pengusaha Indonesia, belum. Sekarang saya sudah menjadi anggota itu gitu ya. Tapi dulu belum. Tapi berani seperti itu. Gitu. Karena kalau ini jadi mulut ke mulut saja, lingkungannya sangat kecil. Apalagi kamu menyiapkan sesuatu yang nilainya itu finansialnya besar. Interior itu kan nggak murah. Kamu lihat di Instagram saya tunjukkan itu ada bunga mawar dengan vas berwarna gold itu aja 5 juta seperti itu, 5,2. Kamu buka di Instagram Numartina deh, kamu cek, aku open itu. Kamu lihat salah satunya ada videonya, yang gambarnya pertama itu adalah vas dengan itu yang merancang itu desain interior juga itu membuatkan seperti itu dengan nuansa rumah saya sehingga dikasih warna begitu. Itu 5.200.000 kalau nggak salah harganya. Terus satu lagi bunga warna hijau, ada bunga pink kecil-kecil dengan vas juga warnanya gold, itu ya, itu sekitar 2,8 atau berapa. Itu baru dia mendesain bunganya loh, menyesuaikan ruangan saya supaya dia menonjol. Karena perabotannya semua kan berwarna kayu dengan kerangka warna besi hitam itu ya. Jadi supaya dia bisa menonjol, maka dikasih di situ vasnya warna gold. Itu dia merancang itu. Tapi barangnya saya yang menentukan. Tapi dia yang itu. Karena saya kepengen itu ya, daripada saya punya keluarga banyak suka yang datang terus nginep ke hotel mahal, saya pakai apartemen itu ada 3 kamar. Nah, itu belum selesai, itu belum kelar, itu belum kelar semuanya karena ada beberapa yang wallpapernya diperbaiki gitu. Nah itu saya yakin saya tanyakan, Om Rats di mana sih kantornya gitu. Setelah saya tahu di daerah di sekitar Pamulang gitu, tempatnya kecil sekali. Pasti workshopnya tidak punya dia sendiri, nggak semua punya dia sendiri. Karena setiap kali dia itu kan, ini diberesin ininya, ini handle-nya begini. Dia selalu begitu. Dan dia memanggil orang itu Pak itu pasti rekanannya gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita puas gitu loh. Ya. Jadi ini kalau seperti ini, karena ini bukan jangkauannya anak mahasiswa kelas menengah ke bawah begitu ya. Kalau kita tidak melakukan gebrakan yang lebih dahsyat gitu ya, ya kita agak susah. Paling promosi kalau Anda bisa melakukan memproduksi ini di salah satu partner atau klien gitu ya. Terus hasilnya bagus, dia puas, dia mempromosikan secara mandiri ya bisa saja. Coba slide berikutnya. Coba aku mau lihat slide berikut kamu apa nih? Ini masuk ke latar belakang sih. Nah, ini nggak penting tuh. Itu nanti itu kalau udah jadi proposal. Tapi adjustment-nya kenapa milih itunya itu loh. Terus kamu yakin ini sustain nggak? Kalau untuk sustain apa enggak sih,
Saya yakin Ya harus sustain. sustain dong, interior itu akan terus menerus. Kalau nggak ada Iya. IKEA dong, nggak ada Informa, iya kan? Saya yakin sih Bu sustain Bu untuk depan. Pasti sustain. Terus kamu gimana cara menghitung berapa nilai jasa yang akan kamu berikan kepada klienmu nanti? Kalau itu Sakti mungkin bisa maparin Sak Ya, Ya. di slide yang perhitungan itu. hitungannya. Ini sebagai modal dan target penjualan per bulannya, Bu. Kita memperkirakan misalkan jasa desain sekian, terjual dalam 1 bulan tuh 4 project. Totalannya sekian, dan kursi, meja, lemari, dan kitchen set. Ini belum, ini sebagai Oh contoh ini saja, Bu. produk ya, berarti Iya, kamu belum desain ya, cuma jual produk dong berarti, bikin desain produk. juga, Bu. Jasa desain, Bu. Kalau jadi desainnya berapa? Ini Customize gitu bisa? Bisa customize, saya punya sudut ruangan tertentu, saya minta desain customize gitu bisa dong berarti? bisa, Bu, seperti ini, Bu. Sesuai dengan Iya, apalagi ruangannya. ada kan anak bangunan gedung harusnya bisa lah kayak gitu. Oke, clear. Nah ini nanti diteruskan sampai Anda nanti Kok ada suaranya sih? kelayakan, terus kemudian menentukan back periodnya dan lain-lain ya. Aku cariin bilang ya. Gimana bilangin? Tapi ini harus dibuat proposal dengan format proposal yang kemarin saya berikan itu template-nya ya nanti ya. Minimal sampai bab 2 terlebih dahulu. Baik Bu. Oke. Keluar dari sini dulu. Oke ini saya Terus izin kemudian share. kelompoknya Maya. Makasih Bu. Ya. Kelompoknya Maya siapa aja? Halo. Maya kelompok. Oke, silakan siapa yang mau paparan? Oke, mangga. Sudah terlihat belum? Sudah. Nah, seperti pertanyaan saya di tadi yang pertama, ini judulnya apa yang diambil? Usahanya ini ada gambar udang nih. Kayaknya food and beverage ya. Iya Bu, food yang mau and diangkat apa? beverage. Yang mau diangkat apa? Kami mau usaha makanan rendah kalori gitu Bu. Rendah kalori. Wow, bisa langsing nih. Namanya apa? Namanya Marky Meal. Bentar Bu, ini sih nggak bisa. Oh udah. Marky Nah, Meal. iya. Lucu sekali. Tapi sebelum kita masuk, mari kita nyemil ya dengan nyemil tapi rendah kalori mah boleh juga. Ini pasti aku pemesan pertama ini. Pertanyaan saya, ini kan kalian bertiga. Tadi siapa aja Pak yang di depan dulu yang dari judul pertama. Nah, Maya waktu itu sebelumnya yang diusulkan di kelompok ini usahanya apa? Maya dulu. Waktu itu. Kamu gitu deh, udah dibilang kok suruh ide pribadi baru ngobrol bareng, tetap aja udah langsung ngobrol bareng. Supaya kita tuh gini loh, kita tuh kan punya passion ya. Kayak saya setiap diajak ngobrol sama teman-teman mau konsorsium, ini kan ada juga yang mau konsorsium di Fakultas Teknik gitu ya. Saya pasti makanan gitu. Kalau yang lain kenapa nggak fotokopi, kenapa nggak gitu. Jadi karena kita memang passionnya di sana gitu ya. Lagi senang-senang lah saya di makanan gitu. Jadi ini langsung kelompok duduk bareng terus menentukan judul begitu, sama seperti kelompoknya si Rifki ya. Oke, jadi duduk bareng terus kenapa kok terpikir membuat cemilan yang rendah kalori? Siapa mau jawab? Coba step berikutnya. Kalau kita ngambil nggak pakai minum kan nggak mungkin juga kali, Mai. Slide berikutnya. Pertanyaan saya, ini kamu ada kafe, ada kedai, kita bisa datang ke situ sambil nyemil kemudian kita minum-minum cantik begitu, atau kamu jual lepas saja makanan kecil kalori?
pengedarannya atau distribusinya pakai online gitu aja ya mungkin ya. Tapi tidak menyiapkan kedai untuk kita bisa duduk seperti di gambar ini, enggak. Sambil nyemil santai, kita ada ngopi-ngopi cantik, enggak rencana seperti ini. Hanya betul-betul Belum sampai sana, Bu. belum sampai sana. Oke. Nah, makanan rendah kalorinya ini, snack rendah kalorinya itu apa saja yang akan dipromot? Apa? Kalau kita sendiri sih kemarin baru ngerencanain tuh baru satu makanan sama minuman sih, Bu. Rencananya ada beberapa, cuman Kenapa namanya kamu apa ya rendah kemarin? kalori? Sebentar, Kamu Bu. udah tes body rendah kalori. Jadi kita mau fokus ke satu makanan, cemilan dulu Bu, namanya Vietnam Spring Roll. Oh, spring roll? Ya Bu. Iya. Kenapa kok spring roll kan di dalamnya pasti ada ayamnya, ada apanya? Kok bisa Iya. rendah kalori? Jadi kita di sini ngitung per gram makanannya juga. Nanti di per gram makanannya itu kan ada berapa kalorinya gitu ya Bu, jumlah kalorinya berapa. Nanti kita hitung jumlah dari semuanya untuk satu sajian Vietnam Spring Roll itu berapa. Terus kita juga ada kenalan yang emang ahli gizi juga. Jadi kita udah tanya gimana caranya ngitung untuk misalnya ayamnya tidak berapa berlemak, kalori tidak gitu. ada Iya. kulitnya kayak gitu-gitu ya. Iya. Enggak enak lah, padahal ayam goreng itu enak kulitnya padahal crunchy. Nah, cita rasanya gimana? Taste-nya bagaimana? Supaya gini, walaupun dia rendah kalori tetap tasty gitu gimana? Kalau misalkan kita pakai contoh Vietnam Spring Roll ini, kita kan pakainya dada ayam ya Bu. Iya, Kan dada. itu juga, nah itu juga tetap kita kasih pakai saus apa kemarin Tia? Mayo maestro, terus nanti ada ditambahin wijen saus. Mayo kan telur. Cuman Iya, tapi kita iya jadi Bu, pas gitu. Berapa terus gram? juga kita pakai saus wijen juga Bu. Jadi biar rasanya tuh enggak hambar. Terus kemudian minumannya apa? Minumannya kemarin kita baru rencanain Ocean Blue gitu, Bu. Itu rendah kalori emang. Kan manis. Iya, tapi kita hitung lagi Bu kalorinya. Jadi gini, kalau kita berani mengklaim bahwa makanan kita rendah kalori, berarti harus di bawah pengawasan ahli gizi juga. Maksudnya besaran kalori yang bisa terkandung di dalam makanan itu kan mesti harus bisa dihitung. Kalau nilainya sama kalau kita makan dengan makanan-makanan yang lain yang nggak rendah kalori lah, ya. Tapi nggak apa, ini ide yang bagus ya. Sekarang kan orang lagi cenderung pola hidup yang sehat, suka main gym gitu. Saya perhatikan itu jadi tren gitu ya. Tapi ini ide yang bagus ya. Nah, pasarnya siapa sehingga banyak yang membeli? Siapa pasar? Kalau ini sama dengan Ciki, sama dengan yang lain, orang pilih Ciki kali. Apa uniqueness-nya sehingga kenapa saya mesti harus beli makanan ini? Terus nanti rencana harganya berapa? Kan harus dipikirkan itu. Ya kan? Siapa rencana yang akan menjadi usernya nanti siapa? Terus rencana kamu nanti pasarnya itu kemana? Sehingga kita yakin bahwa yang akan kita buat ini akan diminatin. Kecuali tadi ya kita akan promosi ya melalui media sosial ya. Ya. Nah, itu yang harus jadi perhatian kita sehingga dan kita punya rencana ke depan. Rencana ke depan itu kalau bisa memang kita menyiapkan suatu kedai. Kedainya itu adalah nyemil rendah kalori misalnya gitu. Gak apa-apa. Marky meal ya. Mari kita nyemil rendah kalori. Kamu bikin aja kafe seperti itu, mungkin orang-orang yang gemuk seperti saya akan datang itu. Misalnya menyiapkan burgernya, misalnya ada burgernya misalnya gitu ya, tapi rotinya dari betul-betul gandum ya. Terus kemudian yang tidak banyak menggunakan lemak lah, kalau ada lemak pun lemak nabati ya, bisa kayak gitu. Ya bisa saja. Terus tidak menggunakan daging yang banyak mengandung daging itu kan ada itu ya yang seperti itu ya, bisa saja minimal tidak rendah sekali ya, tidak hilang kalorinya kan nggak mungkin lah kalau makanan nggak ada kalorinya ya nggak ada rasanya juga enggak, tapi benar mengurangi dari ukuran yang biasanya dimakan oleh orang-orang, makanan sehat lah istilahnya begitu. Oke, ini coba diteruskan saja.
Tapi harus punya rencana ke depan, jangan hanya virtual saja. Oke, the founders, oke, mantap. Ini yang kayak gini nanti dimasukkan di itu ya, di proposal yang 2 bab. Oke, berikutnya kelompoknya Matthew. Matthew. Kelompoknya Matthew siapa? Halo. Saya Namira dan Alivia, Bu. Berdua aja kamu. Namira dan Alivia, Bu. Ya udah. Nah, sekarang silakan dipaparkan. Jadi di sini kami bertiga mengambil usaha cookies. Dulu Tapi kelompoknya siapa sebelumnya aja? Alivia, Alif, Matthew, dan Namira. iya Bu. Pertanyaanku, kenapa tiba-tiba mengambil atau apa itu ide membuat cookies ini? Awalnya Sebelumnya gimana? kita bertiga punya ide sendiri-sendiri Bu. Apa idenya? Kalau Alivia saya apa? ini kebetulan idenya Alivia Bu. Oh gitu. Matthew apa idenya? Kalau ide saya itu aksesoris untuk gaming, Bu. Aksesoris apa? Aksesoris untuk gaming. Oh, berenang. Gaming apa? Game. Games. Oh, terus kemudian? Kalau saya reseller K-pop merchandise Bu. Nah, kenapa nggak itu? Kalau K-pop merchandise itu pertama modalnya gede banget Bu, sangat besar. Terus resikonya juga tinggi banget karena ada maintenance untuk dikirim dari Korea ke Indonesianya gitu Bu. Berarti dua. Ya, terus, oh ya, oke. Terus kenapa dengan ide yang bermacam-macam tadi, kok jadi milih punya Alivia? Karena yang pertama modalnya untuk cookies sendiri kan nggak sebesar dari ini yang soft cookies nggak? Yang gede-gede itu yang soft cookies itu kan ada yang dengan kemasan isinya cuma satu terus kita sambil minum kopi yang agak pahit begitu, seperti itu kan? Atau yang kecil-kecil itu? Jadi ini kita ada beberapa tipe Bu. Jadi dari customer-nya sendiri bisa custom mau yang mini cookies atau yang jenisnya crispy atau soft bake cookies atau enggak bisa bikin yang kayak party size-nya gitu Bu. Ini kan aku suka banget ini, ya Allah. Terus ini harus dekat dengan kopi, tahu nggak sih? Ini kamu bikin kedai atau nanti seperti yang lain, memasarkan hanya lewat online, terus kemudian apa namanya, ya mereka pesan gitu. Pakai PO atau kamu sudah ada? Kalau sejauh ini masih pakai PO sih Bu, masih ide kita. Pakai PO ya, jadi mereka dapat juga fresh ya. Iya Bu. Pokoknya kalau jual begini harus dekat dengan ice cream, harus dekat dengan kopi. Gitu. Terus pasarnya pasti banyak lah kalau ini mah saya yakin kayak gini nih. Asal look pada waktu memasarkannya bagus, ada video-videonya gitu ya, yang menggugah selera, pasti deh ini. Terus rencana berapa harganya? Kalau rencananya itu mulai dari 5.000 Bu. 5.000? Oh, dari, kecil kali ya? Iya Bu, kecil emang. Tergantung size-nya sendiri. Kalau itu yang benar-benar ukuran nggak terlalu besar. Tapi kamu ikut bikin paket dong. Apalagi kalau pesan cuma satu kan lebih mahal. Ada yang paket kayak di dalam toples gitu, ada yang satuan sih. Emang sudah pernah dicoba? Kalau saya sendiri udah pernah nyoba sih Bu, kalau untuk yang normal size gitu. Kan ada juga yang kemarin saya untuk Lebaran itu saya ngirim apa namanya hampers ya.
isinya satu kotak itu saya di Rumah Coklat satu kotak isinya 6, itu satunya itu harganya sekitar 12.500 gitu. Ada yang matcha, ada yang apa itu milk coklat, ada yang dark coklat kayak gitu, ada 6, satunya itu 12.500. Terus dikasih apa namanya itu kayak minuman begitu loh, apa ya, blueberry ya yang kayak gitu tuh dalam bentuk botol-botol kecil itu ada 3 atau 4 biji gitu. Tapi karena kemasannya juga ya harganya agak lumayan. Tetapi ternyata yang menerima itu seneng gitu, karena biasanya kan hampers kan barang-barang apa gitu ya, nah, gitu ya. Nah ini termasuk bagus ini untuk hampers lebaran ini, ya, untuk hampers lebaran. Oke. Ini dibuatkan dulu proposal dalam 2 babnya dulu ya. Iya, Bu. Separuh aja temannya kayak satu aja. Oke ya. Dibuatkan dalam bentuk 2 bab dulu, nanti besok minggu depan saya berikan materi tentang studi kelayakan, terus Anda nanti berhitung dari modal dan seterusnya sampai Anda tahu kapan bisa back period dengan modal yang Anda berikan, dengan penjualan berapa lama ya. Ya kita rencanakan betul-betul. Oke, sip. Berikutnya Indri, kelompok Indri Lestari. Kasih sedikit aja. Daun kasih dong aku dikit. Masih jagonya masih. Kamu lagi dong. Apa? Mau aku mau. Mami mau. Oke mau tapi separuh-separuh aja. Indri. Iya Bu, bentar. Nah, bagi 2 apanya mayonesnya. Mami Indri siapa aja? Ya, ini saya yang ini. Aku yang ini. Terus aku kasih itunya mayonesnya. Enggak dong. Masa aku yang banyak nggak bisa. Itu menyalahi aturan negara. Kalian kenapa sih presentasinya lucu-lucu banget? Ini dapetnya dari mana sih Anda? Itu dapat slide yang kayak gini-gini? Dapatnya dari mana ini? Dari Canva. Kalau saya, Bu. Apa? Kalau saya dari Canva. Frizi apa? Dari Canva. Canva. Oh Canva, ya. Yuk, apa judulnya? Sama seperti yang tadi. Kalau kelompok kami milihnya dimsum, Bu. Tapi awalnya masing-masing sebelum dimsum apa? Kalau dari saya sih yang kemarin Bu yang saya bilang itu kaos kaki sebelumnya. Terus kalau dari bagus. Maaf ya Ibu belum makan siang, sambil makan siang nggak? Iya, terus kalau misalnya dari Tiara tuh kemarin dia milihnya hijab sih Bu. Hijabnya diapain? Ini dia bagus-bagus semua nih. Iya. Hijabnya diapain? Hijabnya cuman kayak hijab persegi gitu doang sih Bu, sama ada pasmina. Oh, jadi hanya packaging aja ya? Iya Bu. Ada nggak di improvement dari, kalau Ibu kan yang jualan yang Ibu kirim ke Belanda itu kan ditambahkan hiasan itu dari limbah batik itu tadi, dipasang di ujung-ujung di bawah belakang itu, bunga kecil gitu, terus Ibu packaging, dikirim atau ditaruh di sebelah sini tapi hanya 3 atau 4 biji seperti itu. Nah ini apa improvementnya? Saya nggak ada sih Bu, cuman kayak hijab biasa aja. Oh jadi beli di Mangga 2, beli di Tamrin situ terus kamu jual? Apa nilai lebihnya sehingga mesti harus beli punyamu? Tangan kedua kan harganya lebih mahal. Kecuali gini, kita jual karena untuk hampers, kita lebih menjual kemasannya tadi itu loh, ngerti nggak?
Kan ada yang dikasih tali kayak tali goni, ada yang diapakan begitu ya, terus kasih ucapan dan apa itu. Terus dari 3 ini milihnya apa? Dari 3 judul tadi dipilihnya apa? Jadinya kita milih dimsum, Bu. Kenapa kok dimsum? Kan itu barang bisa busuk, bisa rusak, nggak tahan lama. Berarti pemasarannya itu kan mesti harus frekuensinya itu cepat. Iya, Bu. Terus Iya, Bu, kalau kita jualnya dimsum kayak frozen gitu, Bu. Oh, frozen. Ya ada. iya, Oh, bukan jual yang sudah dimasak. Jualnya frozen saja begitu. Deliver frozen aja. Iya, Bu, kita jualnya bentuknya frozen aja gitu. Apa bedanya dimsum ini dengan dimsum punyanya misalnya Imperial atau apa, itu apa bedanya? Sehingga kenapa mesti harus beli dimsum? Kalau kita kepikirannya buat dimsum dengan berbagai macam saus gitu, Bu. Jadi sausnya nggak cuma 1, ada 3 atau 4 gitu. Terus kita juga nyediain dimsum yang isiannya bukan daging. Yang orang-orang nggak suka daging, kita bisa isi dengan isian sayur gitu, Bu. Untuk vegetarian? Iya. Oh, gitu. Terus pasarnya siapa? Sudah ada pengalaman belum di bidang ini? Ada sih, Bu. Namanya Yam-Yam Dimsum ya? iya, Bu. Pemasarannya dengan cara apa? Kemasannya pakai yang kayak plastik bisa di-press gitu, Bu. Kan karena Di bentuknya vakum, frozen ya, Bu. di vakum. Pakai online Iya. juga? Anda nggak buka kedai juga, nggak buka? Enggak, Bu. Kita belum kepikiran buka kedai. Tapi kalau ini pakai PO atau pesan barang ada? Kita nyediain 2, Bu. Kita bisa PO juga. Kalau PO kayak untuk yang pemesannya cukup banyak. Kalau misalnya yang pesannya cuma kayak 1 pak gitu, kita bisa langsung, Bu. Berarti kan masih harus siapkan freezer juga dong rumah ya? Jadi Iya, ini Bu. modalnya termasuk freezer dong? Iya. Oke, sip. Kenapa nggak masuk kantin PNJ aja kemarin? Udah nyoba kantin PNJ belum? Kenapa belum? Kenapa belum nyoba? Nggak enak apa gimana? Coba dong. Ini tadi kelompoknya siapa aja? Coba ke depan. Paparannya tolong dikirim ya nanti ya. Di link itu ya. Kelompok Etia sekarang. Kelompok Etia. Ibu, maaf, ini kelompok siapa ya, Bu? Tiara. Tadi saya sama Fitri sama Indri, Bu. Oh, udah ya. Nadia? Saya udah, Bu, sama Maya dan Tia. Yang markimil, Bu, tadi, Bu. Oh, iya, iya.
Zahira udah? Belum, Bu. Ya, Zahira coba. Ini saya satu device sama Dea ya, Bu ya. Saya satu kelompok. Nggak apa-apa. Oke. Oh, kan bertiga. Oh ya. Kerajinan tas talikur. Ini bareng-bareng menentukan judul atau awalnya punya judul sendiri? Awalnya sendiri-sendiri, Bu. Kalau kerajinan talikur ini ide saya deh ya. Kalau Zahira? Kalau saya kepikirannya kemarin Coco Fiber, tapi itu terlalu gede, Bu. Nggak cocok buat UMKM. Maksudnya gede gimana? Biasanya kan kalau Coco Fiber kan dia ke ekspor, lebih ke ekspor kan, Bu. Skalanya gede. Tapi kalau jasa nggak apa-apa. Kalau jasa. Kenapa, Bu? Kalau kamu jasa kan nggak apa-apa, jasa. Jadi jasanya maksudnya menyediakan Coco Fibernya. Jadi nanti kamu nggak ada tempat, langsung dari tempat A ke tempat B mengirimkan aja. Oh, iya tadi awalnya kemarin emang seperti itu Bu pengennya. Itu biayanya nggak besar. Tapi kita butuh display tetap. Iya, tapi itu kemarin masih agak bingung sih Bu. Maksudnya. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kamu bisa teruskan itu. Zahira apa waktu itu, Zahira? Itu saya Bu, ide saya, ide Zahira. Agnes? Kemarin saya maunya buket bunga Bu, tapi terlalu mainstream katanya. Apa? Terlalu biasa katanya Bu. Mosok, itu buket bunga yang di Instagram saya tadi itu 5 juta. Itu 5 juta loh itu. 5,2. Enggak ya? Kenapa kok kemudian ngambil kerajinan tas talikur? Kan sekarang banyak tas-tas yang dari bahan apa itu sebetulnya dikasih benang-benang begitu bukan? Iya Bu. Nah itu karena ponakan saya jualan dia dan laris banget. Coba lihat kayak gimana coba, sama nggak? Yang ada benang-benangnya di apa gitu? Iya, kayak gini. Sebenarnya bisa di custom sih Bu. Dia tasnya tuh tas dari bahan goni, tahu nggak? Dia pesen bahan dasarnya itu di Jogja, murah banget itu kan ada tas yang apa itu Dior itu, tahu kan Dior ya? Kalau tas beneran yang Dior itu, tapi modelnya kotak kayak Dior begitu, tapi bahannya yang goni, tahu nggak? Bahan goni dia ambil di Jogja, jatuhnya itu kalau satu Dior, tahu kan yang model kotak itu loh? Tahu. Ada si Dior, tapi itu bahan goni, bahan kain karung goni, tahu nggak? Karung goni dia ngambil di Jogja, saya nggak tahu tempatnya di mana. Kalau kita pergi ke Beringharjo, tas itu tuh harganya 50 sampai 70 ribu. Nah dia beli yang dasarnya saja itu dapatnya sekitar 25 atau 30, terus dikasih benang itu sayang, dihiasin benang-benang kayak gitu. Itu bisa kemarin tuh di pameran waktu di JCC dia jual sampai 250 dan laku, ya gitu. Itu tadi karena kreatifnya. Benangnya benang apa ya? Dia ada warna merah. Benangnya itu kayak kapas begitu ya. Dia seperti itu. Oh, kamu talikur ini ya. Ya, terus kemudian ini pasarnya siapa? Pasarnya sih lebih ke anak muda sih Bu. Iya. Karena kan ini bisa di custom ya Bu ya. Nanti diinovasiin gitu Bu, nggak cuma talikur. Iya, bahannya sebenarnya banyak, tapi kalau buat pertama awalnya kita niatnya talikur. Oh, begini, punya anak suka itu ya, suka tas-tas bahan sintetis ya? Enggak juga sih Bu, tapi anak muda sekarang yang kreatif-kreatif gini juga banyak kok Bu yang suka. Ya, jadi kayak gaya bohemian. Iya, bohemian gitu loh Bu, jadi. Tapi modelnya macam-macam ya? Iya. Itu harganya berapa sampai berapa? Bentar Bu. Harganya untuk kalangan mahasiswa itu terjangkau nggak?
Ini masih kasar ya? Iya. Ini belum harga dijual sih, Bu. Oh, ini nih, 115 sampai 120, Bu. Sebenarnya Murah, tergantung ukuran sih, Bu. Karena kan ini buat sendiri ya, buat tangan. Ini termasuk murah lah segitu, Pak. Iya. Karena baru berawal-awal ya, Bu. Kan belum Kamu promosinya juga sama kan, pakai online kan? Iya. TikTok, Instagram. Tapi ini PO ya? Kalau buat awal-awal sih PO dulu sih, Bu. Oke. Enggak bisa jalan. Kelompok yang belum siapa? Saya, Bu. Oke. Yuk. Iya. Oke, Rizik, Fajar. Ya, Apa Bu. judul usahanya? Ke awal coba jar. Udah di slide 1 belum? Belum. Jadi kita tuh kalau ini ide dari saya, kalau yang sebelumnya kalau si Clothing store. iya Ini anu clothing ya, store. kaos-kaos itu ya. Iya, outer jaket terus sama daleman sama celana gitu-gitu, Bu. Jadi awalnya kalau ini nama tokonya Silver Lining. Nah, terus awalnya itu Ini kayak border bukan sih? Atau painting? bukan painting kayak sablon Iya. gitu, Bu. Nah, terus ini yang di foto ini foto aslinya itu. Jadi saya pernah ngedesain jaket sendiri, terus hasilnya itu yang saya pakai sama teman saya itu. Nah, itu saya pengen ngembangin bisnisnya itu awalnya. Terus kalau dari Rizik itu apa, Jik, rencana lu kalau sebelumnya? Saya Ini kan dilukis ya, pakai cat berarti ya? Iya, pakai sablonan, Bu. Jadi kayak kita Apa ngambil Rizik itu? Rizik idenya apa waktu itu? Tadinya saya mau itu, Bu, clothing store juga, cuman lebih ke sweater sama hoodie, Bu. Tapi kalau ada basic paintingnya itu bisa macam-macam nanti sampai di Pondok Indah, Skywalk dari Pondok Indah 1 ke 2 itu bahkan apa namanya itu casing handphone juga sama kan? Pernah melihat nggak di Pondok Indah, Skywalk-nya Pondok Indah 1 ke Pondok Indah 2, ada jaket juga yang pakai painting juga seperti itu, tas ya, backpack begitu juga pakai seperti itu. Cuma ini pakai sablon ya. Iya. Nah, itu produknya apa saja dari jaket, sweater, hoodie, terus pokoknya outer gitu. tapi Terus tas sama juga bisa dong. tas Kayak bisa. Ya. Tapi mahal dong. Kalau kemarin sih saya sempat kan kayak ini kan mirip kayak Uniqlo gitu-gitu kan, Bu. Iya. Nah, itu tuh kalau mereka kan ngambil kan harga jualnya tuh sampai 400.000, 300 sampai 400.000. Nah, saya ini waktu itu ngebikin jaket ini, satu jaket itu 145. Jadi untungnya tuh lumayan kalau misalnya langsung nembak segitu. Nembak dulu. Jaketnya jaket. juga dibikin sendiri atau gini, kita jaket kemudian disablon, jaketnya ada yang memproduksi atau kamu memproduksi dari kain? Kita nyari pabrik jaket gitu, terus sablonnya dari kita gitu. Kalau saya mikirnya gitu. Terus desainnya juga desain dari kita, terus ada juga kita juga sistemnya tuh kayak sistem, saya mikirnya tuh sistemnya kayak Converse, terus kayak apa ya, sepatu Vans yang limited gitu, Bu. Jadi satu produk itu cuma diproduksi. Saya bikin nih sepatu cat warna putih, mereknya itu apa namanya? Tahu
kan Keds di Pondok Indah kan Ah, ada sepatu merek Keds tuh. iya, Saya beli putih terus kemudian saya lukis kiri kanannya di Bali beda gitu. Tapi kalau digabungkan, jadi bagus, iya. ya jadi bagus. Jadi kiri kanan lukisannya berbeda. Nah, kita juga mikirnya juga kayak gitu. Jadi Tapi limited ternyata itu loh saya pakai apa namanya nggak bisa satu hari itu jadi. Itu saya masukkan 2 hari kemudian baru jadi. ya Karena ini kita pemesan pakai banyak. sistem pre-order gitu awal-awal soalnya Ya. karena Nah, ngincernya ini pertanyaan limit. saya, Ya, kita bisa pesen buatkan desainnya nggak? Tak dibuatkan desainnya. bisa. Hmm. Bisa, Berarti kamu bisa. bisa lukis dong? Iya, pakai digital itu painting Oh, gitu digital saya. painting. Iya, Ya. apa Illustrator sama Photoshop gitu-gitu. Ya, 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 ya. Ada kok desain itunya, coba deh cari ke slide ke bawah deh. Salah contoh 3 contoh Ini bisa desain nih bagus nih untuk goodie bag begitu ya untuk apa untuk cendera mata ya. bisa di slide ke bawah gak, John? Goodie bag untuk cendera mata bisa dong udah ya. di slide paling bawah belum kelihatan. Belum. ya. Saya sebenarnya ini sempat ngembangin, cuma berhenti karena ya nyoba sendiri doang waktu itu. Bukan. Karena pemasarannya nggak ada, nggak bisa, atau kedua karena usernya nggak ada. Kayak karena pemasarannya deh, soalnya kan waktu itu lagi, nah ini salah tiganya yang dari desain-desain saya yang saya buat. Ini mah kekinian nih. Iya, soalnya ngambilnya tuh Javanese streetwear gitu Bu, jadi bener-bener ngebawa anak muda Indonesia gitu. Harajuku itu. Iya, biar bisa ngincer pasar mancanegara gitu juga, soalnya ngincernya Kita gitu. tuh kan ingin merubah ya, kayak di kampus tuh. Kalau ngasih cendera mata tuh nggak plakat aja tuh gimana sampai orang tuh akhirnya kalau dapat plakat tuh malah nggak suka gitu kan, naruh pun nggak tahu. Tapi kan bisa dalam bentuk misalnya apa ya, cendera mata yang bentuknya mungkin tidak seperti itulah, apa yang mungkin dengan gambar-gambar yang juga menarik seperti ini gitu. Ini ide yang bagus ini. Jam, saya gitu ya. Iya, Yang jam. bentuknya kecil tetapi punya apa ya, punya desain yang ya artistik gitu. Jadi ini gambarnya bukan lukisan tangan ya seperti saya lukis sepatu di Bali itu ya. Kamu ambil dari Photoshop, dari apa gitu ya? Iya, kita ngedit sama bikin dari digital gitu Bu, digital edit. Tapi kalau nggak punya jiwa seni nggak bisa juga. Oh, harganya berapa? Kalau dari yang kalau kemarin kan saya sempat survei tuh ya pokoknya modal awalnya tuh 120 sampai 150 Ini kan buat butuh yang mesin, butuh itu kan, mesin sablonnya juga kan? oh kalau buat mesinnya kayak kita nggak tahu, kayak belum bisa, jadi kita ngambil ngambil pabrik pabrik ini apa ngambil pabrik yang jaket gitu gitu supplier jaketnya, nanti kita cari lagi yang buat supplier si apa yang Sablonnya. sablonnya, iya sablon yang Berarti murahnya kamu gimana. yang otoritasmu tuh desainnya ya? Ya lebih ke desainnya, soalnya kalau misalnya apa sablonnya itu lumayan mahal, mesin Kenapa kok sablon. kamu nggak coba explain ini di itu loh, kan anak-anak mahasiswa semester 1 lagi sedang bikin jaket, bikin apa gitu. Kenapa nggak coba menawarkan ke situ kamu? Oh iya. Supaya jaketnya jurusan teknik sipil itu bukan yang krem itu aja gitu loh. Nah standar begitu adalah looknya yang berubah gitu. Coba dong nyawarkan ke mereka. Oke, keren ini. Moga-moga bisa berkembang. Kalau gambar nanti kan ikuti tren dong. Trennya sekarang apa kan ikutin aja kan ya. Tergantung selera kan. Oke. Berikutnya satu kelompok lagi kan yang belum nih. Siapa yang belum nih? Saya Bu. Saya Bu. Iya, enggak.
sudah terlihat, Bu. Nah, serba sate, mie goreng, mie rebus. Ini apa nih? Bikin warung. Iya, Bu. Jadi kita bertiga itu awalnya idenya masing-masing itu beda. Dari saya sendiri dan Hamzah ini berdua punya niatan buka warung angkringan itu, Bu. Dari nah, si Fakih ini Nasi kucing tuh laris loh. Enak iya, Bu. banget. Jadi Tapi kita tempatnya di mana? Di belakang PNJ, Bu. Belakang jadi PNJ. di dekat Masjid Baitur Rahim itu ada daerah HS gitu yang masih bisa diisi, jadi kayak daerah kosong Tapi gitu. lingkungannya mendukung nggak untuk bisa belanja daganganmu? Cozy Mendukung, nggak mesti nggak cozy itu kan nggak mesti harus dengan tempat yang mewah ya, tetapi untuk nongkrong tuh memang oke gitu. Nama warungnya apa? Angkringan 69. Kenapa 69? Jadi konsepnya kayak gimana jelasin ya? Karena konsepnya jadi lebih ke ini aja, Bu, biar lebih mudah diingat. Jadi Oh, begitu. Ini sewa tempatnya ya? Iya, Bu. Berapa per bulannya? Karena Anda harus hitung BPRT nanti itu. Tapi ini di hook yang ini ya, yang ada tulisan kop ini ya, ada tulisan di sini kan? Ini kan? Yang ini kan ada tulisan kop ini kan ya, tempatnya ya? Di sebelahnya, Bu, di yang kosongnya itu, Bu, rencananya. Oh, gitu. Ya. Jadi kayak nasi kucing kayak gitu ya, kopi tubruk. Ya, oke. Nah, pertanyaannya, kita itu kalau mau berwirausaha kan berpikir ini bisa di-develop ya, dikembangkan. Terus bisa dikembangkan, terus bisa panjang lah umurnya dan bisa mendapatkan keuntungan rutin dan kalau bisa berkembang juga nilainya itu berubah. Apa itu naik gitu. Nah, kalau ini rencana mengembangkannya gimana? Apa mau bikin lagi di tempat yang lain setelah ini sukses cari tempat yang baru? Kalau warteg itu kan sama ya, warteg itu berkembangnya itu kita tambahkan di tempat yang berbeda. Tidak bisa di tempat yang sama. Di tempat yang sama itu hanya bisa mengembangkan pelayanannya saja. Tetapi kalau volume dan lain-lain ya saya pikir nggak akan bisa berubah terlalu signifikan ya. Perubahan yang bisa kita lakukan itu sekarang itu dengan pelayanan dengan menggunakan online ya paling ya naiknya paling 25-30%. Tapi kayak stagnan akan di situ ya. Nggak bisa akan menjadi sangat berlimpah ruah dengan hanya ruko dengan luasan tertentu, dengan tempat duduk juga tertentu tadi itu. Nah, kalau kita ingin mengembangkan ya tadi itu di tempat yang berbeda dengan situasi yang hampir sama. Begitu seterusnya gitu. Nah, ini rencanamu bagaimana? Nah, rencana kita itu jadi misalkan untuk target beberapa bulan awal itu jadi kita nggak ngambil keuntungannya, Bu, untuk si pendiri ini, 3 pendirinya, Bu. Jadi karena modal usahanya ini kita beratnya memang di bukan modal harian tapi kayak misalkan nyewa tempat sama gerobak gitu, kita ngumpulin modal baru untuk buka usaha yang kedua, Bu. Soalnya kalau untuk angkringan itu kan nggak bisa dikembangin misalkan dari menunya gitu. Jadi menunya kan sama-sama aja. Jadi ya, namanya kita angkringan ya, namanya juga angkringan ya. Oke. Jadi paling kita harus mencari tempat yang lain juga ini. Tapi ini sangat digemari loh, kamu lihat di Jogja itu, malah di situ bisa tempatnya Triswaka itu dulu kan tempat orang jualan nasi kucing itu yang sekarang dia jadi milik dia pribadi itu. Tahu nggak penyanyi Triswaka itu yang di Jogja itu penyanyi jalanan dan sekarang sudah udah besar itu ya. Itu dulu awalnya dia mulai itu tahun 2000 berapa ya waktu dia mulai itu 2011 atau 2012 tuh penyanyi jalanan biasa begitu tuh itu tempat nasi kucing terus kemudian ada jualan sate-sate apa yang seperti itu ya. Dan dia hebat di situ sampai kemudian sekarang dia punya sendiri ya lahan yang luas gitu ya. Tapi menunya juga masih begitu juga. Kopi tubruk ya, teh tarik, teh jahe ya kayak gitu-gitu ya. Terus teh apa namanya? Tapi panas, minuman tapi panas ya kayak gitu itu.
Nah, kalau di tempat ini ya Anda tidak punya entertain yang lain ya pasti nggak terlalu apa ya. Kalau bisa gini, kita buat usaha, nanti akhirnya ada dampak yang lainnya. Akan bisa dikembangkan apa, ditambahkan apa, tapi lahannya harus cukup ya kalau kita bukan virtual office ya. Lahannya mesti harus cukup memadai untuk bisa memberikan entertain yang lain gitu atau mendapatkan pelayanan yang lain. Tapi intinya untuk menginisiasi kita akan memulai dengan modal yang tidak besar gitu ya. Dan ini makanan sama seperti yang di warteg ya, yang sangat digemari, apalagi kalau kita sudah di atas jam 10 malam, cari makanan-makanan itu susah, tempat nasi kucing inilah. Kalau di Bali itu namanya nasi jinggo, tahu nggak? Tahu kan di Bali ya? Itu ya, itu hampir sama kayak nasi kucing ini juga. Ini kalau kita di atas jam 9 malam, jam 10 kayak gitu tuh, kita datang ke tempat nasi jinggo seperti ini. Dan itu juga dijual untuk sarapan pagi. Oke, saya kira semua sudah ya paparan ya. Intinya kalian sudah punya ide untuk bisa memulai. Udah kan? Kelompok saya belum, Bu. Oh, belum ya? Rifan belum? Oke, Rifan gitu. Enggak? Belum, Bu, saya. Ya, silakan. Saya pikir udah loh 6 kelompok. Enggak. Yuk. Itu ya. Enggak. Udah saya itu nggak bisa cuma tanya dari 50 meter nggak bisa. Masak 2 lauk tuh nggak bisa. Oke. Penyewa jasa sepeda. Iya, Bu. Kenapa kok Penyewa. idenya unik sekali sepeda disewain? Sepeda Brompton. Iya dong, Bu. Brompton emang sih. Sepeda ini, Bu, yang kayak di alun-alun. Jadi kan Sepeda listrik. Sepeda genjot, Bu, sepeda genjot. Sepeda yang dikasih warna-warni itu ya, lampu-lampu itu. Iya, yang ada kayak di ini, Bu, di Kotu gitu. Kayak di Kotu, Ibu tahu kan? Sepeda hias kan? Iya. Jadi kan latar belakang kita mau bikin penyewaan jasa sepeda ini karena memang di alun-alun Kota Depok itu belum ada, Bu. Belum ada penyewaan. Traffic, Mas, pasti nggak disetujui Pemda dong. Kan trafficnya terganggu itu kalau ada. Pasti dong, Bu. Cuma ya pasti atas perizinan Pemda dulu. Oh iya. Terus? Cuman kan memang ini peluang usaha yang menurut saya. Ya karena itu untuk hiburan masyarakat ya. Iya. Betul. Tapi perlu perizinan. Nah investasinya sekarang itu kan butuh sepeda yang dimodifikasi dan lain-lain itu kan cukup besar. Tapi peluangnya mungkin nggak di segi besar. Kalau Anda lihat di sekitar itu, kemungkinan peluangnya besar. Kalau orang mau menyediakan itu kan mungkin tempat hiburannya kurang. Nah itu, ini kan biasanya kan pakai lampu-lampu kan hiburan malam kan? Iya enggak? Ya, peluangnya sih menurut saya sangat besar ya, Bu ya, karena memang sekarang ini kan COVID sudah mulai reda nih, Bu ya, dan alun-alun pun udah mulai rame, Bu. Kalau udah mulai rame dan kayak di sana tuh orang harus nenteng-nenteng sepeda, Bu, untuk masuk ke dalam alun-alun tuh. Nah, makanya daripada orang nenteng-nenteng sepeda kan lebih baik kita sewain sepeda gitu biar orang pacaran, orang yang suami istri, anak-anak bisa main sepeda di sana. Kamu kok bisa kepikir ke situ ya? Untuk estimasi biaya gitu, Bu ya, udah saya pertimbangkan gitu, Bu ya, kalau misalnya satu sepeda aja hitungannya 200.000 gitu ya, Bu. Nah dulu harga sepedanya dulu dong, kan kita punya modal dulu. Iya, betul. Harganya berapa? Kan kamu perlu modifikasi. Harga sepeda itu berapa sih murah-murahnya kan 2-3 juta kan? Iya, murah-murahnya sih yang setelah saya survei ada, Bu, sepeda yang 200 ribuan gitu. Sepeda 200.000, sepeda apa? Ada sepeda second. Apaan sepeda 200.000? Kan masih layak pakai. Iya, untuk sepeda bekas. Iya, yang di bengkel-bengkel ada, Bu. Oh, kamu mau nanti modalnya tidak sepeda baru ya, cari yang bekas. Ya, jadi di servis. Namanya awal usaha kan. Ya, jadi dihitungan untuk keuntungannya itu ya. Misalnya satu sepeda kita hitung 10.000 per jam. Itu udah kalau misalnya kita buka 3 jam aja udah ya 30.000 lah. 30.000 satu sepeda. Iya kan? 30.000 kalau misalnya kita punya 5 sepeda udah 150.000.
per Nggak, hari. masalahnya gitu tuh kan kita tidak hanya sekedar menghitung keuntungan saja, tapi proses perizinan, kemudian sepeda itu kan mesti harus punya look yang menarik sehingga orang mau menyewa, perlu modifikasi, terus kemudian manajemennya siapa yang mengelola pada saat sepeda itu akan digunakan, karena di situ tuh kan tidak ada plat, tidak apa, mudah juga dicuri orang dan lain-lain itu. Itu harus dipikirkan, itu semua adalah biaya operasional yang tidak boleh kita hindari. Gitu. Nah, paling nggak nanti terus perhitungkan juga, walaupun peluangnya sangat besar. Ini peluang karena demografi. Jadi demografi kita di alun-alun situ tuh daerah Depok itu memungkinkan untuk menyiapkan jasa seperti ini. Bagus ini, ya. Ini apa itu entertain buat masyarakat sekitar kita, ya, supaya apa? Mereka mendapatkan fasilitas untuk tadi bisa berkendaraan sepeda tanpa datang membawa sepedanya sendiri. Tetapi kan harus aman. Malah yang di mana itu di banyak tempat itu yang sepeda listrik itu loh, ada juga pet ya, namanya apa itu? Yang coba dikasih itu juga ya di taman-taman gitu, suka juga ada jasa-jasa seperti itu. Kalau di Pantai Indah Kapuk itu juga ada itu ya, mobil motor-motor Cina ya, itu mahal loh sewanya itu ya, satu kali sewa itu 300.000, ada yang 200.000 begitu ya. Cuma 2 kali pulang pergi seperti itu, tapi kita bisa mengendari 2-3 orang. Itu juga ide yang bagus, dan itu ada beberapa orang pribumi yang punya, mereka melalui kredit. Dalam waktu sekitar 1 tahun mereka sudah untung ya, sudah terbayarkan kreditnya dari penyewaan tadi motor atau motor Cinanya itu di Pantai Indah Kapuk. Nah itu juga saya ada naruh juga itu di Instagram saya naik itu nyewa juga itu saya. Nah kemudian dia tinggal menikmati berikutnya. Memang nyewanya di situ sangat mahal. Tapi dia kredit rata-rata itu. Karena kan dalam kredit itu kan ada asuransi kan. Ada asuransi dan all risk asuransi. Nah saya nggak tahu kamu berpikir sampai ke sana atau kamu dengan modal yang tidak mau kredit tadi dengan membeli yang sepeda bekas. Tapi ini idenya sangat kreatif di luar ekspektasi saya. Kamu bisa melihat peluang usaha dari sisi demografi seperti ini ya. Ya moga-moga ini berhasil walaupun memang dimulai dari hal yang sangat kecil ya. Jadi jangan takut berusaha dan kita tidak perlu malu, percaya sama saya. Dulu saya dikata-katain orang pada waktu saya jualan itu, tahu nggak? Ya banyak hal yang orang mungkin tidak setuju ya. Sama seperti pada saat saya memulai usaha makanan, memulai dari kedai-kedai dengan ya hanya makan-makan sederhana seperti itu. Tapi manakala sekarang sudah menjadi apa ya income generate yang bisa menghidupi orang banyak, baru orang acung jempol dan angkat topi begitu ya. Tapi mengawali ini tuh memang mendapatkan cibiran, diomongkan orang, gagal kita mendapatkan masukan, kemudian kita hopeless, itu bagian dari salah satu proses usaha. Jadi jangan khawatir. Oke, saya salut kelas ini punya ide yang semuanya sangat heterogen dan tidak ada yang sama dan punya pemikiran-pemikiran yang saya pikir ini kalau kita bisa teruskan akan menjadi sebuah startup yang bisa. Startup itu tidak mesti yang sifatnya digitalisasi ya. Startup itu semua bangunan usaha yang bisa dimulai dari bawah gitu ya. Itu juga bisa dikatakan startup. Moga-moga ini akan menjadi passion kalian, di luar kalian bisa bekerja di dunia konstruksi menjadi seorang manajer yang hebat nanti, supervisi yang handal nanti, atau set engineer yang ya seorang mantan menteri aja, Pak Eko Sanjoyo saja sekarang buka warteg juga. Dia buka 16 warteg sekarang dia. Gitu ya. Karena memang di situ ada peluang ya. Dan tidak ada makanan dasar penduduk kita itu menjadi hilang. Orang makan nasi masih tetap oseng-oseng itu masih digemari semua orang penduduk Indonesia. Yang namanya orek tempe itu dari zaman dulu sampai sekarang juga masih digemari. Jadi kita nggak usah takut ambruk kalau kita punya usaha makanan yang seperti itu. Kecuali ya makanan-makanan yang keren ya itu. Malah kadang-kadang tidak sampai kenyangnya sampai di leher ya. Kita tuh kalau makan kan pengen kenyangnya sampai di leher ya. Gitu ya. Saya kira itu, terima kasih banyak yang dimasukkan nanti di dalam assignment yang saya berikan. Terus Anda tetap harus mengumpulkan 2 bab dulu dari proposal yang Anda propose ini. Disepakati tidak terjadi perubahan karena ini akan kita gunakan untuk studi kelayakan. Untuk Anda bisa menghitung NPV-nya, back period-nya, dan seterusnya sampai modal usaha itu. Dan kemudian inovasi apa yang Anda akan kembangkan, kreativitas Anda apa yang Anda kembangkan, terus model pemasarannya nanti seperti apa, Anda bikin promosinya, Anda paparkan dalam bentuk video atau dalam bentuk slide gitu, silahkan saja. Jadi nanti Anda mempromosikan supaya ini bisa laku itu dengan cara memvideokan.
atau bisa dalam bentuk slide, silakan saja. Pokoknya improvisasi terserah kalian. Ya, kadang-kadang kita tidak menunjukkan wajah kita, tetapi dengan kartun-kartun atau dengan apalah silakan, banyak sekali ya. Itu yang membuat orang tertarik. Nah, nanti pasca penjualannya tidak masuk ke mata kuliah kita lagi karena kita bukan ke kuliah sampai itu ya MBKM ya, mereka belajar kampus merdeka sampai ke penjualan. Ini mata kuliah biasa. Saya kira itu, terima kasih banyak. Sukses untuk kalian semua. Moga-moga ini tidak hanya sekedar dipropos karena kita ada mata kuliah, tapi memang menjadi keinginan kalian sendiri. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ibu. Ya. Ya kan kamu upload aja lagi, tapi masih kondisinya terlambat. Tapi kan keterangan di saya ada. Iya, iya, oke. Oke, Mas. Yuk.